gue Yorin. Dan gue Yoga. And welcome to Ribet. Ringkasan berita terkini. Kayak belajar baca ya. Welcome to Geolife. Oke, makasih Yoga. Yorin udah diundang ya. Iya, sama-sama. Diundang tadi saya naruh amplop di sana. Oh, beda ya? Oke. Enggak, ya boleh. Oh, ya. By the way, lu tuh dipanggilnya Yorin, Olin, apa Jubaidah sih sebenarnya? Sebenarnya KTP gue tuh Yorin, cuman kemarin gitu. tuh pakai Olin karena programnya ada yang namanya All In. Oh gitu. All In, All In. Jadi All In with me, All In gitu. Oh, untung bukan All England ya. Beda ya caranya ya. Dari kecil kan nama gue dipanggil All In, tapi kan lu sepupu gue tahu. Iya kan pura-puranya nggak tahu. Oh iya benar. Jangan kakain banget lah. Ya. Jadi yoga ini adalah pekerja kreatif, tapi juga sudah melanglang buana di banyak podcast. Banyak makan, jangan ada sisa. Ibu kota gitu ya. Oh gitu, ya. Oh gitu, gue yang nanggepin. Gue nanya, bener ya? Iya betul. Gue pernah berkecimpung di radio anak muda, walaupun sudah tidak muda, jadi pura-pura muda gitu. Oke. Gue sengaja sih ngajakin lo kesini karena sebenarnya itu karena gue nggak mau dibully sendirian. Oh, jadi kalau ngajak gue kesini, jadi kayak buat ini ya, tumbal cadangan ya. Iya, gue soalnya selama ini tuh kayaknya gue butuh temen deh biar gue nggak jadi fokus gitu. Oh gitu, ya. Okay. Karena di sini di Ribet ini sama seperti All In yang sebelumnya, kita bakalan bahas 3 berita atau 2 berita atau lebih mungkin tergantung waktu yang disediakan. Lalu kita bakalan kasih opini. Oh gitu, jadi kita bacain berita terus kita komentarin ya. Gitu. Beda-beda tipis sama komentator bola lah ya. Iya benar. Cuman kalau di sini karena hubungannya mungkin kita bakal bahas politik, isu-isu masyarakat, atau mungkin berita-berita viral yang ada di TikTok atau di media sosial. Oh, iya, jadinya oke. mungkin bakalan menarik emosi masyarakat. Oh gitu ya. Gitu. Kira not. Kira saya menarik angkot tadi ngomongnya gitu. Tadi udah mau nyetop aja gitu kan. Gitu ga? Oke. Siap? Oh siap banget dong. Oke. Kita langsung aja ke berita pertama. Silakan Bung Yoga. Mau cari berita? Aduh kesenggol, maaf anak baru. Nyenggol mulu ya kan. Silakan. Langsung saya baca atau situ aja duluan? Gak apa-apa kok. Mau ini ngikutin skrip kan? Berita apa kita? Berita pertama. Ntar dulu, mau batuk dulu. Biar bridgingnya bagus. Oh gitu. Kenapa gak bengek? Bukan, habis nelen kelabang. Ini kayaknya gini deh. Gara-gara lo batuk. Kayaknya gara-gara dia batuk, gue pengen ngebahas berita yang lagi ramai belakangan ini. Apa yo? Karena gue langsung inget ini infeksi saluran pernapasan akut. Agak ngeri ya sebenarnya. Iya, gue ngeliat kayaknya lu agak lihat cahaya nggak belakangan ini? Iya ingat masa-masa kecil gitu. Maksudnya cahaya tuh ada yang jemput gitu. Iya itu. Kenangan-kenangan masa kecil, ya flashback segala macem. Agak-agak serem ya pembahasannya. Oke. Kita bahas berita tentang polusi Jakarta dulu gimana? Coba kita bahas. Oke, gue baca dulu ya. Kita cari beritanya, mungkin kita ambil dari CNN Indonesia. Staf ahli bidang iklim di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menanggapi hasil penyemprotan air ke jalan tingkatan polusi udara. Kata ahli BRIN yang namanya Edwin Aldrian, ada profesor penelitian di China yang menemukan penyemprotan air ke jalan bukan mengatasi polusi, tapi malah membuatnya makin parah. Wow. Coba lu lanjutin nih. Capek ya? Parah nih. Nah, apalagi ya beberapa waktu yang lalu, Polda Metro Jaya mengerahkan 4 unit water cannon. Wah, yang nyemprot tuh kalau orang-orang buat demo tuh, tahu kan ya kan? Pernah demo nggak? Masak. Oh masak, iya. Jawabannya udah ketebak. 4 unit water cannon untuk menyemprot jalan protokol. Nah, gunanya apa? Gunanya bukan ada anak kecil air gitu, bukan. Tapi untuk mengurangi polusi udara.
Nah, tapi langkah ini dianggap berakibat sebaliknya. Wah, itu katanya ya, jadi kayak di sesuai riset ini gitu, membuat polusi udaranya tuh makin parah. Ini bener loh, soalnya riset ya. Kok bisa-bisanya ya kayak nggak riset dulu ya? Bener Iya, gak sih? kok bisa nggak riset ya? Hahaha. Yang bodoh siapa berarti? Yang nyemprotin siapa kemarin? Dari Yang polisi kan? Kesatuan Polri ya? petugas aja kali ya Petugas. bilangnya. Mohon maaf. Bisa Petugas aja. nanti di gitu ya. Saya nanti Disensor. kalau pengen bikin perpanjang SIM STNK takut kena di ACC habis ngomongin. Iya Dan benar-benar. tolonglah Dan gitu kan. Iya benar-benar. Tapi benar berarti nggak ada riset dulu kali ya? Nah itu makanya apakah kalau misalkan orang Indonesia tuh udah kebiasaan nih. Tahu gak sih kayak di komplek-komplek tuh di perumahan kalau lagi musim kemarau ada ibu-ibu ngambil air got, bapak-bapak disiram-siram ke jalan. Iya, Kan orang benar, Indonesia benar. begitu tuh Iya, biasanya benar. tuh. Mungkin itu terinspirasi dari kebiasaan bapak-bapak itu. Oh iya. Ya kan? Dan padahal ternyata itu malah memperparah polusi karena mungkin debunya naik ke atas gitu. Iya betul. Kalau naik emang biasa ke atas Kok sih, tahu? bukan ke bawah. Beneran? Kamu udah cari tahu? Iya benar. Debunya kayak makin berasa gitu ya. Ini kalau kita salah kita dibully lagi soalnya. Iya. Terus kemarin gue juga sempat baca kalau misalkan polusi udara Jakarta yang parah ini bisa memangkas usia sampai 5 tahun. Bayangin. Misalkan kalian umurnya berapa? Kan dikurangin 5 kan ngeri ya. Wah, kalau gitu kalau kita mantan-mantan gue suruh keliaran di luaran aja gitu. Iya, ini dari hati banget ya. Iya. Ini gue cukup heran ya. Maksudnya kalau kita bahas mengenai polusi udara Jakarta, seringkali nggak tepat sasaran bikin solusinya. Menurut lo gimana? Ya memang sebaiknya ya memang harusnya sih riset dulu gitu kan. Jadi nggak apa ya, kalau misalkan ada problem, ada masalah, nggak langsung buru-buru ngambil keputusan buru-buru tapi hasilnya nggak oke gitu. Jadi yang salah siapa? Yang salah Pemerintah. yang salah pemerintah kali ya. Mungkin bukan salah, kurang tepat. Iya. Gue terlalu baik ya. Iya, sopan ya anak. Iya sih. Terus kalau misalnya mau ngomong, kan kemarin Pak Jokowi juga bilang bahwa kita harus ada penanaman kembali pohon-pohon ya berarti. Berarti Pak Anies itu salah satu ini ya, pihak yang menjadi penyebab polusi juga. Karena dia mau nebang pohon di Monas. Oh iya benar-benar yang banyak, waktu itu kan banyak pohon-pohon ya, itu dikemanain ya kayu-kayunya? Kesempatan banget ya gue ya. Dikemanain ya kayu-kayunya kan banyak tuh ya kan pohon-pohonnya, apa udah jadi mebel ya? Oh iya benar. Mebel meja dari jati gitu-gitu ya mungkin ya. Oh itu biasanya kan kalau Pak Anies itu kan kreatif. Biasanya kalau udah tebang gitu dia jadiin patung gitu bangunan. Oh iya. Kan sempat bikin apa tuh waktu Formula. Gue tau kalau formula susu doang. Waktu dia bikin sirkuit itu. Iya betul. Nah kan butuh banyak itu kan kayu-kayu dan lain-lain. Mungkin dipakai ke sana. Mungkin ya. Ini kita udah ngelantur. Ngomongnya nggak yakin ya? Ngomongnya nggak yakin ya? Enggak, tapi gue serius sih. Tapi memang seringkali sebenarnya polusi udara ini kan kalau gue perhatiin, bukan gue perhatiin ya, pasti kita semua tahu bahwa polusi udara ini adalah sesuatu yang selalu menjadi masalah di Jakarta tentunya. Betul. Dan selalu kayak nggak pernah ada solusinya. Dan selalu lagi masyarakat itu disuruh untuk bertanggung jawab gitu. Untuk masyarakat lah yang harus yang kesana jadi nggak punya tanggung jawab terhadap polusi ini gitu. Iya, padahal kan masyarakat juga kan kayak bawa kendaraan masyarakat bawa kendaraan, sedangkan kendaraan itu kan ngeluarin asap ya kan, itu kan berdampak sama polusi juga. Sebenarnya masyarakat secara umum juga orang-orang yang bawa kendaraan kan bertanggung jawab juga, Lin. Iya kan? Menurut lo masyarakat peduli nggak dengan polusi? Kayaknya sih enggak ya, jelas enggak ya. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu
Sebenarnya bukan nggak peduli, mereka itu peduli banget dengan gue. Mohon maaf ya, tapi gue ngerasa nggak adil kalau selalu masyarakat yang disalahkan. Karena gue cukup yakin masyarakat Indonesia itu sangat ingin udara bersih. Hanya saja dengan kondisi kemiskinan, ketidaksejahteraan, akhirnya mereka lebih mikir mungkin tetap narik, tetap bekerja, tetap pakai kendaraan pribadi, tetap nggak peduli dengan polusi dan tidak demo misalnya gitu ya, tidak membuat ini sebagai isu yang penting karena buat mereka yang penting perut kenyang. Itulah kenapa polusi nggak pernah jadi bahasan penting. Menurut gue juga faktor keamanan juga. Misalkan let's say kayak ada temen gue gitu kan, jadi gue harus nggak pakai kendaraan gue nih, kendaraan gue taruh di rumah, terus gue naik komuter lain misalkan, nggak mau desek-desekan nanti kecopetan apa segala macem. Ya ujung-ujungnya banyak yang orang ngasih alasan kayak gitu. Iya nggak sih, suka banyak yang denger yang kayak gitu kan. Dari copet. Iya copet. Hai copet. Ada yang nonton. Iya benar. Iya sih benar-benar. Terus tadi gue juga sempat baca gitu kan. Ada yang bilang PLTU juga salah satu yang menyebabkan polusi. Tapi ada juga yang bilang bahwa nggak setuju. Ada yang lebih ke arah kendaraan yang jumlahnya sangat banyak nih di ibu kota, di Jabodetabek juga gitu. Itu yang menyebabkan polusi gitu. Jadi orang ini sebenarnya mana sih penyebab utamanya gitu. Lu itu udah tenang tuh. Kok emosi banget kayaknya. Sedih nih. Ada anduk gak? Iya benar. Sebel ya. Iya, jadi sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab gitu kan? Sebenarnya sih ini kalau ngomong polusi kayaknya panjang ya, tapi harapan gue sih pemerintah akan membuat regulasi yang lebih serius. Contohnya? Mengenai ya mungkin memfilter perusahaan mana, pabrik mana yang masih boleh bekerja gitu. Beroperasi. Kalau kerja mah terus kerja. Iya. Betul. Nah, sama yang ini juga, Lin, kendaraan ya yang udah yang berasa parah tuh, yang kalau misalkan uji emisi ini pasti kena nih. Itu tuh harusnya strict gitu kan, ketika dia nggak lolos uji emisi ya kan, yang knalpotnya udah kayak fogging gitu kan, itu harusnya nggak boleh berkeliaran lagi di Jakarta gitu betul, kan. Iya nggak sih? Betul. Dioper aja ke tukang besi tua gitu ya kan. Bikin bisnisnya gitu ya harusnya. Iya. Iya. Banyak sih sebenarnya solusinya kalau kita mau bahas ya. Dan kalau gue ngelihat setiap kali ada berita polusi itu sebenarnya kayaknya masyarakat Indonesia tuh pinter-pinter loh untuk kasih ide-ide. Cuma mungkin kayaknya pemerintahnya aja nggak segitu care-nya. Nggak seksi aja mungkin isunya. Mungkin ya. Mungkin harusnya pakai mini gitu ya. Arahnya ke situ ya. Iya. Oke. Terus. Nah, terus ada juga yang bilang nih, Lin, tadi gue baca juga. Jadi gue hari ini baca terus ya gitu kan. Nggak kerja, nggak main, baca-baca aja gitu kan. Jadi katanya nih ya, udara Jakarta tuh malam kualitasnya malah lebih buruk. Nah itu menurut lu kenapa? Kenapa udara Jakarta kualitasnya lebih buruk dibanding malam itu lebih buruk dibanding yang siang atau sore? Kalau itu tuh karena mereka tuh udara buruk tuh kayak perempuan malam. Mereka keluar malam. Wow. Oh gitu ya? Ya mereka keliarannya malam-malam. Oh gitu. Ini nongkrongnya di mana ini udara buruk ini? Maaf ya, ini gue serius, ini isu serius. Menurut lu kenapa? Mungkin kalau si asap knalpot segala macam timbal ya kan, efek bukan timbal ya, timbal nasi dong ya kan. Jadi dia dari pagi siang ya kan. Ini kru kita pada sepi banget tau gak? Terus. Sepi ya. Terus jadi kayak udah dia ngotorin langit, udara. Jadi kayak terakumulasinya tuh udah di malam hari gitu. Mungkin ya. Kayak lu cukup ini ya, mempelajari dengan ada cita-cita jadi mungkin enggak sih, sotoy aja. Iya, betul. Makanya gue tuh udah nggak berani keliling-keliling malam.
Bukannya karena takut asap sih. Emang lu ngapain biasanya keliling-keliling malam? Jualan ini nasi goreng mie tek-tek. Ya. Kita lanjut ke berita kedua kali ya. Udah mulai enak ya. Udah mulai Oke. kesana kesini. Oke, kayaknya kita langsung ke berita berikutnya aja gak? Kita bergeser ke berita berikutnya ya. Ini cocok nih Nih. lu yang baca nih. Cocok nih, berita tentang model, bukan ya? Berikutnya gue pengen bahas dari Detik News, yaitu Formapi atau Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Nah, jadi Formapi ini menyoroti menyoroti salah input jenis kelamin 2 bacalek di DCS KPU. Nah, kok bisa-bisanya ya? Nah, jadi kata si penelitinya yaitu Lucius Carus bilang, Lucius Carus, dia menyoroti data bakal calon DPR RI pada calon sementara DCS KPU itu, dia terdapat 2 bacalek yang salah penulisan jenis kelamin. Ini perlu dibacain nggak? Boleh, nggak apa-apa. Nah, jadi dia bilang nih, temuan Formapi terkait adanya kesalahan penulisan jenis kelamin pada 2 caleg dari Partai Gelora ini membuktikan bahwa KPU nggak membaca, mencermati, dan memahami informasi yang ada di dalam kendali mereka, kata Pak Lucius. Oke. Kan apa? Jadi kayak diperhatiin gak sih sebenarnya gitu kan? Kayak masalah masukin gitu kan? Apa salah masukin? Udah ngomong bahas jenis kelamin salah masukin lagi. Kayak agak-agak gimana gitu ya. Kok bisa nggak memperhatikan ya? Iya. Atau mungkin sudah ganti kelamin? Atau mungkin jenis kelamin itu mungkin kata-kata, bukan gambar. Kalau gambar nggak mungkin salah mungkin. Karena tadi bunyinya sosoknya perempuan, tapi setelah dicek ternyata laki-laki. Oh iya. Bisa gitu ya. Dia bingung gitu kan, salah input gitu. Untung orangnya marah nggak ya kalau kayak gini ya? Iya, harusnya marah sih. Ya enggak? Iya. Kalau ternyata ya nggak masalah sih sebenarnya mau apa laki-laki atau perempuan atau non binary gitu ya. Tapi sebenarnya berita ini tuh membuktikan bahwa kayaknya KPU ini harus dipertanyakan ketelitiannya, integritasnya dalam mengecek sebuah informasi. Betul nggak? Wah, betul banget. Jadi kalau misalkan yang masalah salah input gini nih, di mana-mana tuh bisa berabe gitu kan. Misalkan kayak di kantor nih ya, salah input gaji, OB di input gajinya CEO, kan dia seneng ya kan. Yang parah sebaliknya ya kan. Betul. Pokoknya yang salah input gini nih bahaya nih, apalagi ini berlaku sama KPU gitu kan. Mungkin kurang teliti apa banyak pikiran atau gimana ya? Nggak tahu. Nah kalau kesalahan kayak gini, apakah akan membahayakan untuk 2024? Bisa sebenarnya. Iya bisa banget. Ya kan? Karena kalau misalnya kelamin aja gitu ya, data kelamin aja bisa sampai salah, data informasi mengenai mungkin ijazah sekolah atau mungkin background, apakah dia adalah seseorang yang pernah terpidana kasus korupsi, itu bisa jadi kelewatan, ya kan? Iya. Jadi enak dong. Udah korupsi ini, tapi datanya nggak ke input, aman gitu kan. Jadi kalau bisa salah terus aja gimana? Oke iya, kan? Benar. Atau mungkin sengaja? Bisa juga gitu. Ini untung nggak ada dimasukin data zodiak gitu ya. Gimana kelewat gitu kan ya kan. Nih, iya. Atau sio gitu kan ya, siapa tahu ya kan kelewat juga gitu kan. Atau salah input. Iya betul. Wah bahaya ini KPU nih. Mudah-mudahan tidak terulang lagi ya. Masih bisa percaya KPU? Enggak loh, katanya ada enggak. Oh masih. Mudah-mudahan enggak. Kalau gue tuh KPU tuh sebenarnya gimana yang menang? Kalau misalnya yang menangnya adalah yang gue pilih, berarti bisa dipercaya. Nggak berimbang ya? Nggak berimbang ya? Iya. Salah, nggak boleh. Semoga KPU lebih detail. Lebih teliti lagi. Oke? Ya, apalagi kalau misalkan KPU baru gajian nih. Masa nggak fokus, harus fokus lah. Gaji baru turun ya kan? Iya, lo juga gitu ya? Iya dong. Kalau gaji turun baru fokus. Baru fokus kerja lagi gitu kan. Anak-anak sini juga gitu kayaknya. Pasti. Oke.
Ini kalau ngebahas ini nih sebenarnya gue punya satu berita yang agak-agak bisa nyambung nggak? Si Daniel Mananta itu, bukan? Bukan. Ntar dulu. Ini tuh beritanya. Adanya sebenarnya gue ngeliat tuh kemarin di video. Jadi video tentang seorang anak. Kita langsung ketiga aja ya. Oke, kita langsung ke berita ketiga. Oke? Nah, ini nyambung dari berita kedua tuh gue jadi inget berita ketiga ini gitu. Kemarin tuh gue ngeliat di video di salah satu media sosial mengenai, ntar dulu ya. Jadi tentang viral pelajar SD menangis dibully gegara gemar koleksi unicorn. Dia diejek karena unicorn itu katanya simbol LGBTQ. Oke. Yang pertama, ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama yang tadi ya, karena ngebahas aja karena salah taruh kelamin, so jadi arahnya ke LGBTQ. Salah taruh kelamin. Data kelamin. Oh, data. Aduh, lagi ditaruh bukan dikantongin ya. Ya. Oke. Pertama-tama yang gue pengen tanya sama lo gak, emangnya unicorn itu tanda LGBTQ ya? Simbol LGBTQ. Yang gue tahu sih rainbow. Katanya sih kalau gue lihat sih ada juga sih yang pakai simbol itu gitu. Oh gitu. Lo pakai simbol itu? Enggak dong. Oh enggak. Ini pertanyaannya menjebak ya. Kayaknya tahu banget soalnya. Beneran gue nggak tahu. Apakah mungkin karena warna si unicorn ini warna-warni juga kayak rainbow gitu? Kayaknya ada biasanya kan gini. Biasanya kalau kayak karakter unicorn ini kan diikutin sama simbol pelangi gitu, warna pelangi gitu kan. Mungkin kaitannya sama unicorn ini kan kayak hewan mitologi ya. Gitu, jadi dia tuh kayak dari dari kayangan gitu, terus kayak warna-warna pelangi tuh nempel di dia gitu. Gue sebel tau nggak kalau gue pengen kita semua mengembalikan arti rainbow dan unicorn ke yang arti sebenarnya gitu. Mengembalikan ke kitohnya. Iya gitu. Kayak rainbow itu kan sesuatu yang maksudnya dimiliki oleh semua orang gitu. Maksudnya I'm not against LGBTQ ya gitu. Pastinya gitu. Tapi fakta bahwa berkesan jadi itu adalah simbol sebuah kaum gitu, nggak fair aja buat gue gitu. Iya, kayak kita pengen ya dibalikin kayak dulu aja gitu. Jadi siapapun kayak anak-anak kecil gitu kan lucu ya pakai kaos kaki, topi ada motif pelanginya. Karena kan emang anak-anak kecil tuh secara alamiah tuh mereka seneng sama sesuatu yang warna-warni ya kan. Kalau kita kan senengnya sama warna duit merah gitu ya kan. Iya kan? Beda kalau kita gitu kan. Atau warna hijau gitu kan. Mata duitan gitu kan. Kalau anak-anak kecil tuh senengnya sama yang warna-warni gitu. Iya betul. Iya beneran. Dan berita ini tuh bikin gue kesel banget gitu. Karena gue sempat baca juga mohon maaf ya kalau gue salah, tapi ada kesan di mana ibunya itu menganggap iya pinter, dibuangin aja semuanya gitu. Mohon maaf ya, gue kalau nggak salah gue menangkap itu. Jadi dan netizen itu juga menganggap anak ini pinter karena dia mau ngebuangin mainannya karena itu adalah simbol LGBTQ. Itu kan menurut gue salah banget gitu. Sayang banget ya kan. Kok dibuang-buangin gitu kan. Terus dijual aja gitu. Iya, yang dibuang-buangin tuh barang pemberian mantan. Susah ya. Iya, gue sebel banget. Jadi ya, I don't know. Ya, gue berharap sih berita itu tuh bikin nggak tahu ya. Kalau lu sendiri, gue mau nanya dulu sama lu gak? Kalau anak lo suka atau lu sendiri deh, gue nggak usah nanya anak lu, cucu lo deh. Lucu. Kalau lo sendiri mau nggak pakai baju bergambar unicorn atau rainbow? Agak aneh sih karena dia laki-laki. Tato sih paling, tato. Tapi lo keberatan nggak pakai? Ini susah ini gue ngebayangin. Ini terlepas mau terkait sama simbol kamu apapun, kayak gue nggak bakal make deh. Kok kayak harusnya sangar gitu, kobra, singa, ya unicorn.
Ya nggak Iya tweet sih, dia bener. sekalian. Iya sih bener-bener. Salah ya gue pertanyaannya. Malu sama KTP. Oke, tapi oke, berarti lu nggak apa-apa, lu bakal pakai, tapi nggak ada hubungannya dengan itu ya, berarti. Iya, jadi gue nggak tahu ya, maksudnya gini, apakah si orang tua lingkungan pendidikan ini perlu dalam tanda kutip ya mengcounter atau mengkampanyekan bahwa sesuatu yang berhubungan sama rainbow ya pelangi ini ya memang ini nih punyanya anak-anak gitu loh, tidak terkait sama yang lain-lain, biarkanlah ini tuh identik dengan anak-anak gitu. Kayak rainbow, kecuali yang film action itu rainbow itu atau ya orang salah tua ya. yang pengen kelihatan gemes juga nggak apa-apa. Iya. Kok ketawa mulu sih? Ini acara komedi. Kok bahagia? Oh iya. Iya kan? Jadi kalau kalian mau nggak pakai baju rainbow? Oh, asal dibeliin. Oke. So, mudah-mudahan nggak ada lagi orang-orang yang membuat seolah-olah rainbow itu atau unicorn itu adalah milik suatu kaum ya. Karena itu sebenarnya boleh dipakai siapa aja kalau memang ngerasa nyaman. Please, jangan bikin anak-anak kita, anak-anak Indonesia atau anak-anak di negara manapun merasa jiwa anak-anaknya merasa ini sesuatu yang indah seperti simbol pelangi ini kayak bukan punya mereka lagi. Betul, gitu. Kan kayak di sekolah-sekolah di TK-TK warna-warni kan lucu ya gitu kan. Iya kan, ada ceritanya juga abis hujan timbullah pelangi gitu. Terus abis hujan jadi gay gitu kan enggak ya? Enggak dong. Atau kayak Laskar Pelangi kan bagus ya. Oh iya. Bukunya gitu kan. Bener. Laskar Pelangi itu bukan artinya laskar LGBTQ. Bukan ya kan. Oke. Sudah 3 berita. Wah, kayaknya rasanya ini banget sebentar banget ya, Ci, basa-basi banget. Betah dia. Oke, Gak. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Ya, amin. Di ribet berikutnya. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya saya masih dimaklumi untuk tampil. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kita. Iya, saya juga. Gimana sih ngebalasnya? Gue bingung. Ya udah, that's it. Oke, sampaikan komentar kalian di bawah ini. Oke, bye-bye. Bye-bye.